Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Rani, financial planner dan praktisi bisnis asuransi. Apa kabar? Insya Allah selalu sehat ya. Bagaimana dengan financial planning Anda? Hari ini yuk kita bahas bagaimana atau nyimpen di mana investasi kita supaya tujuan kita tercapai. Teman-teman sekalian, yang ideal adalah sesuaikan dulu tujuannya untuk apa dan mau kapan investasi kita itu nanti akan kita pakai ya. Lalu juga profil kita yang gampang deg-degan gak kalau uang kita kira-kira bakalan turun atau naik gitu loh. Sebenarnya kita udah bahas ya, kita harus siapkan dana darurat, pensiun fund, atau dana untuk anak kita sekolah. Sesuai dengan tujuannya ini, kan kita berharap ketika saatnya tiba, uang itu siap ya. Tentu saja awali dulu masuk ke dalam akun atau rekening tabungan biasa. Tapi teman-teman tahu nggak, rekening tabungan biasa itu cuma 0,2% per tahun. Dan bakalan tergerus dengan biaya adminnya teman-teman. Nggak keuber dengan biaya adminnya kalau untuk dana di bawah 5 juta. Dan kalau deposito cuma 2%, paling banyak mungkin 3% gitu ya. Itu juga untuk dana yang di atas 500 juta teman-teman. Deposito atau rekening biasa bisa kita pergunakan, kita manfaatkan untuk dana-dana yang memang kita akan pakai di dalam waktu setahun atau 2 tahun. Jadi itu baik untuk dana darurat ya teman-teman ya. Rekening biasa atau tabungan biasa dan dana deposito ini sangat mudah untuk dicairkan gitu ya. Dia berjangka kalau yang deposito ya ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun gitu kan teman-teman. Untuk dana yang mau dipakai dalam waktu di atas 2 tahun, 3-5 tahun, teman-teman bisa simpan di yang namanya fixed income atau obligasi atau surat hutang. Untuk dana atau fund yang kira-kira tujuannya akan dipakai untuk dana pensiun atau dana sekolah anak yang kita mau pakai di atas 10 tahun, boleh masukkan langsung ke dalam saham. Kita beli saham, bisa langsung beli sendiri atau di market-market yang banyak dijual ya teman-teman. Tapi tentu saja teman-teman harus lihat proposalnya dengan baik ya. Jangan termakan isu yang katanya high return saja, pengembaliannya besar nih. Teman-teman mau tahu high risk ya high return. Jadi kalau returnnya besar pasti resikonya besar. Sekarang kita review saham ya. Untuk saham teman-teman boleh lihat di laporan-laporan keuangannya ya. Sekarang ini udah banyak kok kita investasi saham yang bisa mulai dari hanya 500.000 atau 100.000 saja gitu. Teman-teman, untuk saham teman-teman boleh beli atau main sendiri secara langsung. Tetap kalau jika Anda punya waktu gitu ya. Kalau saya pilih karena saya orangnya untuk long term gitu ya, jadi saya beli saham yang memang long term. Saya lihat prospektus untuk memang perusahaan-perusahaan yang bagus gitu ya, dan terbukti secara historicalnya, laporan keuangannya juga bagus. Karena memang niatnya saya di saham itu untuk investasi yang long term gitu. Sebaiknya seperti itu ya teman-teman ya, bukan trading ya. Kalau trading itu berarti untuk short term teman-teman ya. Nah, kalau kita tidak ada waktu, bisa serahkan ke manajer investasi. Banyak kok manajer investasi, kalian bisa pilihlah, lihat prospektusnya, pilihlah yang memang kredibel ya teman-teman ya. Bukan yang sekarang baru buka gitu ya, besok udah tutup lagi, kita nggak tahu ya. Harus hati-hati, harus mau belajar, harus siapkan waktu untuk membaca ya teman-teman ya. Tetap saja ya teman-teman ya, tidak ada
makan siang yang gratis. Jadi tidak ada satu hal yang baik semuanya saja, tidak ada yang sempurna teman-teman ya. Jadi tetap harus teman-teman pelajari setiap proposal investasi yang akan teman-teman masuki ya. Teman-teman, saya sempat ketemu ada beberapa teman saya yang dia sudah memang dana untuk pensiunnya. Ngobrol dengan salah seorang teman saya yang dia sudah punya dana pensiunnya berapa ratus juta gitu ya. Lalu dia simpan dalam bentuk rumah. Begitu pula untuk biaya sekolah anaknya gitu. Itu boleh teman-teman dalam bentuk rumah ya. Jadi dibeliin rumah nih, untuk si ini dibeliin rumah untuk dana biaya sekolahnya nanti jika mereka akan mau kuliah. Tapi tentu saja teman-teman ya, jual rumah itu kan tidak mudah ya, karena dana pensiun Anda akan dipakai dalam waktu 5 tahun lagi. Yang tadinya dalam bentuk, yang Anda bentuk tadinya dalam bentuk rumah, tanah, atau saham, segera dibuat dalam bentuk yang lebih aman ya, yang tidak terlalu berisiko, jadi ke fixed income atau ke obligasi. Begitu juga ketika waktunya sudah menjadi 2 tahun lagi nih mau Anda rencana pensiunnya, ganti ke deposito atau ke rekening bank biasa atau dalam bentuk emas ya, yang lebih mudah untuk dijadikan uang ketika kita butuh ya, atau juga yang tidak terlalu beresiko gitu teman-teman. Nah, karena pernah ada teman saya, dia bentuknya sawah gitu ya. Ketika dia mau pakai masih bentuk sawah, dan anaknya kan udah harus bayar sekolah ya, belum laku juga teman-teman. Akhirnya cari utang sana sini, akhirnya harus dijual dengan harga murah. Kan sayang ya, harga BU gitu kan sayangnya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian review untuk investasi dari dana-dana financial planning Anda sesuai dengan kebutuhannya. Harus dilihat ya, apakah untuk short term atau middle, menengah, atau untuk long term ya. Sesuaikan bentuk investasinya juga sehingga menjadi maksimal gitu investasi kitanya. Oh ya teman-teman, jangan lupa asuransinya ya untuk setiap tujuan investasi Anda ya, sehingga insya Allah investasinya tujuannya pasti tercapai. Oke teman-teman, financial planning itu mudah, asuransi itu murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.